Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu, menjelaskan tentang fenomena yang sudah merebak di lingkungan kita, bahkan di bagian dunia manapun. Dan ini fenomena yang sudah terjadi sejak zaman dahulu juga gitu. Fenomena yang bisa dikatakan sangat meresahkan, terutama bagi masyarakat kita. Itu adalah judi. Mungkin dari kalian semua yang menonton video ini sudah mengetahui judi itu apa sih? Judi itu adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk salah satu pilihan dari beberapa pilihan, di mana hanya ada satu pilihan saja yang benar. Dan jika kalah, maka pemenang akan mendapatkan taruhan dari si yang kalah ini. Peraturan serta jumlah taruhannya ditentukan sebelum permainan dimulai. Judi dilarang. Ini untuk info bagi kalian yang menonton video ini dan belum tahu dan berpikir bahwa judi itu boleh. Dan ternyata judi itu dilarang, khususnya di negara kita. Bukan tanpa alasan pemerintah melarang judi di negara ini, karena dampak-dampaknya itu sangat terasa dan sudah sering terjadi di lingkungan kita, baik bagi lingkungannya sendiri ataupun individu itu sendiri. Itu sangat meresahkan dampak-dampak itu. Sebagai contoh, ketika pelaku judi ini bertaruh lalu ia kalah dan ia kehabisan uang, maka yang sering terjadi timbul pikiran jahat di mana akhirnya ia mencari uang dengan cara tidak benar. Seperti akhirnya mereka melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, begal, dan uangnya yang didapat kembali lagi untuk berjudi lagi, untuk bertaruh lagi, karena mereka kalah, mereka ingin uangnya kembali lagi. Dan seperti itu aja yang dilakukan, dan itu tidak baik dan itu meresahkan bagi lingkungan sekitar. Dan sangat dikhawatirkan ini bisa mengundang para generasi-generasi penerus bangsa, karena kita bisa saksikan di mana judi ini adalah sebuah permainan dalam waktu yang singkat, dan uang yang didapatkan pun dalam waktu yang singkat, namun tidak bisa menjadikan kemenangan, karena ini adalah sebuah pilihan dari beberapa pilihan. Dan faktanya pun dari yang sudah saya dengar ya, baik dari kerabat saya yang mungkin adalah mantan seorang penjudi, dia tidak pernah merasakan menang pada akhirnya. Mungkin awal-awal dia merasakan menang, ya, namun lama-lama dia tidak sadar padahal dia kalah dan hartanya pun habis. Dan akhirnya apa? Kerugian yang dia dapat, kerugian materi, finansial. Lalu apakah judi ini berdampak terhadap psikis si pelakunya ini? Saya akan mengatakan ya, judi berpengaruh terhadap psikis pelakunya. Karena apa? Karena pelaku ini merasakan nyaman, menimbulkan perilaku adiktif terhadap judi ini. Kecanduan ya. Namun kecanduan tidak hanya terjadi dalam satu malam saja. Itu terjadi karena beberapa pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana yang akhirnya menimbulkan rasa nyaman terhadap dirinya. Ia nyaman, ia mendapatkan uang dalam waktu yang singkat, ia senang. Dan ini yang sangat bahaya. Karena apa? Karena pada akhirnya ketika ia merasakan kalah, ia lupa bahwa ia tidak punya uang lagi, bahwa ia rugi secara finansial. Namun dia tetap nekat mencari bagaimana ia mendapatkan uang dan kembali bertaruh untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah habis itu saat ia bertaruh. Orang-orang ini bisa dikatakan sudah mengalami gangguan fungsi dalam otaknya yang mengakibatkan ia tidak bisa mengontrol dorongan-dorongan yang akhirnya ini menimbulkan sebuah penyimpangan. Ini sangat dikhawatirkan
Karena para pelaku ini selain mengalami gangguan emosi, perilaku, dan pikiran, dari ketiga kategori ini itu diklasifikasikan sebagai gangguan mental. Dan ini sangat berbahaya dan sangat meresahkan. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap judi? Oke, saya akan menjelaskan tentang definisi judi secara sederhana dalam pandangan Islam. Judi itu adalah mempertaruhkan harta dan jiwa. Itu definisi secara singkat. Jadi pada zaman jahiliyah dulu di Mekah khususnya, orang-orang di sana melakukan perjudian dengan cara berlomba. Berlombanya dengan apa? Berlomba dengan para untanya. Misal, unta si A berlomba dengan unta si B. Lalu si B kalah. Sehingga apa? Untanya si B ini akan menjadi milik A. Dan ini sangat dilarang. Ini hukumnya haram. Karena apa? Karena itu mempertaruhkan harta dan juga jiwa. Beda lagi jika kita balapan mobil atau motor, lalu panitia menyiapkan hadiah misalkan senilai 1 juta rupiah untuk pemenang, itu tidak masalah. Karena apa? Karena pihak yang kalah tidak dirugikan secara materi ataupun jiwa. Itu bedanya. Dan ada lagi contoh perjudian yang dilakukan zaman dahulu, di zaman jahiliyah dulu di Mekah. Para budak-budak disuruh berantem, disuruh gelut, disuruh adu jotos. Kalian bisa membayangkan akhirnya apa yang terjadi? Ya, sama seperti unta tadi, cuma bedanya ini adalah manusia. Ketika salah satu budak ada yang menang, maka yang kalah akan menjadi budak si pemilik yang menang ini. Seperti itu. Ulama membedakannya lagi dari yang tadinya unta dan ini hewan. Namun sama-sama ini haram, ini hukumnya haram. Karena ini mempertaruhkan harta dan juga jiwa, dan bahkan manusia sendiri. Dan ini beda lagi ya. Beda lagi ketika kita bela diri. Itu tidak dipermasalahkan. Karena apa? Karena tidak ada materi yang dirugikan. Karena tidak ada yang kalah pun dirugikan dalam materi ataupun jiwanya. Ini beda. Seperti yang tadi saya katakan, budak itu diadu suruh berantem. Karena ada taruhannya. Kalau kita latihan bela diri, kita berantem, itu tidak apa-apa. Karena tidak menimbulkan kerugian materi ataupun jiwa. Dimaksud di sini adalah sebuah taruhan di dalamnya. Tidak ada unsur taruhan, maka itu tidak apa-apa. Ya bahkan Rasulullah SAW aja zaman dahulu mereka sering bela diri, melakukan latihan bela diri. Itu karena ada tujuannya, ada fungsinya, bukan untuk bertaruh. Jadi kalau kalian bertanya, lalu apakah bela diri itu dilarang? Haram hukumnya tidak, kecuali ada unsur taruhan di dalamnya. Secara singkatnya seperti itu tentang judi. Dan sekali lagi saya tekankan, judi itu dilarang, baik secara agama maupun dalam pemerintahan kita. Islam sangat melarang keras perjudian. Karena apa? Karena perjudian bisa melalaikan kita dari perintah-perintah Allah, menjauhkan kita dari sholat, bahkan kita akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dampak yang sangat buruk. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.